Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Wahyu. Ini sudah yang ke-17, kita masuk ke dalam pasal 4 dan pasal 5 mengenai pewahyuan mengenai sorga, ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa sorga yang diwahyukan dalam kitab Wahyu ini pasal 4 pasal 5 tidak sama dengan sorga yang biasanya ya dikhotbahkan di mimbar-mimbar hari Minggu itu, yang dikatakan di sana katanya sorga itu suatu tempat di mana orang memuji-muji Tuhan terus, di sana katanya nyanyi terus. Ya, dan bahkan ada yang juga berani berkata tidak ada khotbah katanya di sana, jalannya dari emas, ya. Dan kalau orang belum mati, ya belum dia rumahnya selesai katanya di sorga itu. Jadi tunggu dulu mati, tunggu dulu selesai rumahnya, ya, baru orang itu mati dan masuk ke sana. Dan soalnya konsepnya tidak ada hubungan antara sorga dengan bumi, ya. Karena digambarkan sorga itu suatu tempat nanti kita dibawa, ya, dievakuasi dari bumi ini, dipindahkan ke sana. Bahkan ada ajaran rapture, keterangkatan, di mana katanya orang-orang kudus akan diangkat sebelum kesusahan besar, dievakuasi, dipindahkan ke sorga di sana, ya. Ini konsep yang sangat tidak cocok, ya, dengan apa yang diuraikan dalam pasal 4 dan pasal 5 kitab Wahyu ini, ya. Nah, kita akan melihat hari ini tema kita yaitu mengenai 24 tua-tua dan 4 makhluk yang ada di sorga itu, dan juga kita akan melihat ada gulungan kitab nanti, dan kita akan melihat ini apa yang dikerjakan oleh 24 makhluk dan 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Siapa mereka dan sebagainya kita lihat. Karena begini, nanti kita lihat bahwa ternyata sorga dan bumi, waduh, itu terkait sekali. Karena nanti kita akan melihat bahwa ini sorga itu yang digambarkan di sini adalah suatu, katakanlah ada cerita, ada ministry daripada 24 makhluk dan 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Ada ministry yang akan membuat bumi ini bergerak menuju kepada bumi yang baru. Jadi sama sekali tidak cocok, ya, dengan konsep sorga yang kebanyakan orang pegang itu, bahwa sorga suatu tempat. Sorga itu adalah suatu dimensi, kita sudah tahu itu. Ketika Tuhan berdiam dalam dimensi kekekalan, di mana tak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Dia diam di dalam terang yang tak terhampiri, ya. Ketika Musa berkata minta kemuliaan Tuhan melihat, Tuhan bilang tidak bisa, ya. Dia diam dalam dimensi kekekalan. Inilah artinya Tuhan diam sebagaimana dia adanya. Tapi Tuhan menciptakan dimensi, 3 dimensi lagi, ya. Dimensi sorga, dimensi bumi, dan dimensi bawah bumi. Kemarin kita sudah bahas itu, ya. Disinilah artinya Tuhan mengada, ya, dengan cara dia berelasi dengan ciptaannya. Kita hanya bisa mengenal Tuhan di dalam caranya dia mengada, di dalam relasinya dengan ciptaan, bukan mengenal dia dalam kondisinya sebagaimana dia ada dalam dimensi kekekalan, dimensinya Elohim. Kita tidak bisa tahu itu, ya. Kita hanya bisa tahu di sini. Dan Alkitab itu juga adalah buku yang mewahyukan rencana Bapa dalam 3 dimensi ini, ya. Alkitab tidak bicara banyak
tentang kekekalan dimensi yang kita nggak tahu. Tak seorang pun yang bisa melihat Elohim di situ. Tak seorang pun yang dapat menghampiri terang yang tak terhampiri ya. Nah jadi kita sudah tahu surga itu dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi bumi yang ilmuwan suka bilang itu dimensi waktu dan dimensi ruang ya. Nah, mari kita melihat dulu siapakah 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Karena di sini lihat ya, di pasal 4 kita sudah bahas kemarin bahwa sentral daripada surga itu adalah tahta Elohim. Jadi Tuhan menempatkan tahtanya di alam surgawi itu. Nah, di sini di tengah-tengah tahta dikatakan di sekeliling tahta itu ayat 4 ya baca aja ya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih satu dan mahkota emas di kepala mereka ya. Nah ini kalau dilihat dari sini aja udah jelas ini teridentifikasi siapa ini 24 tua-tua ini ya yang duduk yang memiliki tahta dan duduk di sekeliling tahta yang satu itu ya. Karena di sini dibilang ya upah daripada para pemenang itu dalam 7 gereja itu salah satunya upahnya adalah memerintah bersama-sama dengan Kristus. Memiliki tahta begitu ya. Kemudian satu lagi dikatakan di sini mereka ini 24 tua-tua ini memakai pakaian putih. Nah, itu pun juga upah para pemenang. Ya, barang siapa menang akan dikenakan pakaian putih ya untuk menutupi ketelanjangannya itu. Dan di dalam kitab Wahyu ini juga dikatakan pakaian putih itu adalah perbuatan orang-orang kudus. Jadi 24 tua-tua ini adalah para pemenang, orang-orang kudus yang menang. Ya, yang mendapatkan mahkota. Ini saya dikatakan di sini dia memakai mahkota emas. Mendapatkan mahkota, mendapatkan otoritas, tahta, ya. Karena perbuatannya berkenan. Itu kita lihat dulu ya, 24 tua-tua. Kemudian ada lagi di sini 4 makhluk, ya. Dikatakan di sini, mari kita lihat di ayat 6. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini siapa ini? 4 makhluk ini. Ya. Ini cocok dengan gambaran Injil, 4 Injil itu. Ya. Kalau Injil Matius itu, Yesus digambarkan sebagai raja. Dia menawarkan diri sebagai raja kepada bangsa Israel. Ya. Ini simbolnya singa. Ini kan kitab Wahyu bahasa simbol ya. Jadi bukan singa jasmani tapi simbol raja ya. Kemudian kalau Markus itu Yesus digambarkan sebagai hamba. Maka simbolnya lembu atau anak lembu ya. Kemudian dalam Lukas Yesus digambarkan sebagai manusia. Dan dalam Yohanes sebagai Son of God, Putra Elohim, yang simbolnya itu Raja Wali, burung nasar. Jadi sebenarnya 4 makhluk ini, ya karena Yesus juga digambarkan sebagai 4 ini, singa, lembu, manusia, Raja Wali. Ya ini artinya pengikut Yesus juga ini. 4 makhluk ini. Kita bisa mendapat penjelasan lagi dari pasal 1 ayat 6. Coba lihat ya pasal 1 ayat 6. Supaya untuk kita harus mengidentifikasi dulu siapa ini 24 tua-tua dan 4 makhluk ini. Mari kita lihat ya.
Wahyu 1:6 saya baca. Dan yang telah membuat kita, ini Rasul Yohanes bilang di antara para pemenang itu kita. Dan yang telah membuat kita, ini Yesus ya, telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Raja-raja maksudnya. Kemudian menjadi imam-imam. Jadi di sini jelas kelihatan bahwa para pemenang itu adalah raja-raja, tapi juga imam-imam. Nah, kalau tadi 24 tua-tua itu adalah raja-raja, karena dia ada tahta, ada mahkota, maka yang sewajarnya yang 4 makhluk ini, yang pengikut Yesus, para pemenang juga, ini imam-imam. Karena Yesuslah yang menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Ya, jadi 20 ini sebenarnya penghuni surga yang paling sentral, karena nanti dalam cerita selanjutnya ya, itu selalu 24 tua-tua dan 4 makhluk itu berperan dia nanti. Ya. Tapi sekarang yang penting kita paham dulu. Mari kita baca lagi satu ayat, satu bagian ya di pasal 5 ini yang lebih menjelaskan lagi siapa sebenarnya 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Nah, mari kita baca pasal 5 ayat 8. Ini saya pakai ILT aja ya, lebih jelas dia ayat-ayat ini disampaikannya. Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya baca ya. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu. Seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa yang adalah doa orang-orang kudus. Dan mereka ini sesuai konteks terlihat itu adalah 24 tua-tua dan 4 makhluk. Ayat 9 ya. Dan mereka, yaitu 24 tua-tua dan 4 makhluk itu, menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka materai-materainya. Sebab engkau sudah disembelih, ini sedang memuji anak domba itu ya. Sebab engkau sudah disembelih dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami bagi Elohim. Jadi 24 tua-tua dan 4 makhluk itu bilang kepada anak domba, engkau sudah membeli kami dengan darahmu. Kita tahu ya yang dibeli oleh darah Yesus itu kan orang-orang kudus ya, para pemenang ya. Dikatakan di sini engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10 ini intinya nih. Dan engkau telah menjadikan kami, ini 24 tua dan 4 makhluk itu ya. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam. Berarti 24 tua-tua itu simbol daripada raja-raja. Maka yang 4 makhluk itu simbol daripada imam-imam. Kalian di sini. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Nah, ini kalimat yang berikut ini sangat-sangat penting. Dikatakan di sini. Kami akan memerintah di atas bumi. Saya sudah sampaikan kemarin. Bahwa fokus daripada rencana Tuhan itu adalah bumi. Jadi 24 tua-tua dan 4 makhluk itu yang adalah raja-raja dan imam-imam yang adalah para pemenang itu akan memerintah atau melakukan ministry di bumi. Bukan kita dibawa ke sorga nyanyi-nyanyi di sana gak karu-karuan selama-lamanya. Tidak ada hubungannya lagi dengan bumi. Atau kita sesuai ajaran rapture itu diangkat, dievakuasi dari bumi ini ke sana. Ini konsep yang sama sekali bertentangan dengan Wahyu pasal 4 pasal 5. Karena Wahyu pasal 4 pasal 5 katakan bahwa dalam dimensi surgawi nanti itu ada suatu cerita atau ministry yang dijalankan oleh para pemenang, yaitu raja-raja dan imam-imam yang simbolnya 24 tua-tua dan 4 makhluk itu. Ini dia ya.
Dikatakan di sini kami akan memerintah di atas bumi. Untuk apa memerintah di atas bumi? Supaya apa? Supaya bumi ini bergerak nanti terus menuju bumi yang baru. Jadi memerintah, mengelola, menghakimi, melayani itu supaya pemulihan terjadi, supaya bumi ini bergerak menuju langit dan bumi yang baru. Ya, beda ya, beda sekali tuh konsep surga yang dibayangkan oleh banyak orang, yang diakibatkan oleh khotbah-khotbah dongeng-dongeng tentang surga itu dibanding dengan yang di sini. Yang di sini jelas bahwa surga itu suatu dimensi, bahwa sebenarnya dimensi itu ada di dalam kita. The kingdom of God is within you. Itu bukan berarti secara jasmani ada surga di dalam sini. Nggak mungkin. Surga itu dimensi. Jadi dimensi kita itu sebenarnya karena surga lah yang memerintah bumi. Jadi surga itu di dalam kita dalam pengertian ya tidak jauh-jauh lah ya. Jadi coba dulu yang penting dibuang dulu konsep-konsep surga dongeng itu dulu harus dibuang ya. Kita baca dulu apa yang Alkitab katakan bahwa surga itu suatu dimensi di mana kita nanti di sana sebagai raja-raja dan imam-imam akan melayani memerintah di bumi, tentu dengan tubuh yang baru. Karena kita dalam keselamatan itu kan di kitab Roma dijelaskan 3 tuh. Justification by faith, pembenaran karena iman, sanctification by faith, pemudusan karena iman, baru glorification by faith. Ini artinya ganti tubuh. Tubuh kita ditanggalkan, ganti tubuh kemuliaan. Dan disitulah kita melayani bumi ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk poin berikut. Ini poin yang gak kalah pentingnya. Ini 2 poin aja dulu kita hari ini ya. Yang pertama jelas di dalam dimensi surgawi, di sana diwahyukan kepada Rasul Yohanes, di sana ada para pemenang. Ya. Bukan dia nyanyi-nyanyi gak karu-karuan selama-lamanya begitu. Bukan begitu, ya. Dia itu punya pekerjaan, para pemenang ini nanti di dalam apa? Dalam dimensi surgawi. Ada pekerjaan, ada ministry. Dan ministrinya di bumi. Karena fokus rencana Bapa ini bumi. Agar bumi ini bergerak menuju bumi baru. Dan agar manusia seluruhnya berkuasa di bumi ini. Menaklukkan ya, segala musuh-musuh ya. Kerajaan gelap lah itu ya kan. Nah mari kita lihat masuk poin kedua. Gulungan kitab. Nah ini dia cerita pewahyuan berikut ini. Pewahyuan di mana ternyata harus ada persyaratan untuk melihat gulungan kitab itu. Karena dikatakan di sini ketika gulungan kitab itu dipegang oleh Elohim yang duduk di tahta di tangan, dipegang nih. Saya baca aja lah ya. Pasal 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Yang ternyata tidak ada seorang pun yang layak kecuali Anak Domba itu. Karena ada apa di dalam gulungan itu? Itu dalam gulungan itulah tertulislah rencana Bapa itu akan atas bumi ini. Di dalam gulungan kitab itu terdapat pewahyuan Yesus Kristus itu. Jadi, tapi tidak ada seorang pun yang bisa membuka itu. Dan itu menyebabkan Rasul Yohanes menangis. Tapi dia bilang, jangan takut. Ada Anak Domba. Ya, sesungguhnya, ayat 5 ini ya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ini memang kitab ini kan kitab pewahyuan Yesus Kristus atau kitab pewahyuan milik Yesus. Karena dialah yang berhak
membuka itu, ya, gulungan kitab itu yang termeterai dengan 7 meterai. Nanti saudara lihat ketika dibuka ada meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di meterai 7 ada keheningan sebentar dan akhirnya ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terbuka misteri Elohim, misteri kehendak Elohim, yaitu bahwa orang-orang kudus memerintah. Nanti kita lihat tuh sampai ke sana. Dan terus bergerak, akhirnya pemulihan segala sesuatu, langit dan bumi yang baru. Ini cerita pewahyuan yang dahsyat karena hanya Yesus yang bisa buka itu. Dan syaratnya dibilang di sini layak itu ya. Layak itu istilah Yunani axios itu muncul 41 kali dalam Perjanjian Baru. Itu artinya layak, worthy atau deserve atau suitable, cocok, pantas. Ya. Memenuhi syarat lah, ya. Apa sih syaratnya untuk buka kitab itu? Di sini dikatakan telah menang, ya. Pemenang Yesus itu, ya. Demikian juga kita yang akan menjalankan rencana Bapa yang terkandung dalam gulungan kitab itu. Kita mesti pemenang juga. Itulah dia 24 makhluk, 24 tua-tua dan 4 makhluk itu, ya. Ini kita cukup dulu sampai di sini, ya. Nanti kita sambung lagi mengenai persyaratan pemenang itu, ya, karena ini kitab ini pewahyuan ini ndak gratis begitu ya. Memang kasih karunia Tuhan lah itu semua, ya. Kita ini dipanggil karena di sini bilang di kitab ini Wahyu pasal 17, orang pemenang itu yang dipanggil, dipilih dan setia. Ya, jadi dalam gereja pun dipanggil kan barang siapa menang. Karena gereja udah jatuh. Dunia kekristenan sudah jatuh, sudah gagal oleh setiap 3 ajaran itu, Jebel, Bilian, dan Nikolaus. Sehingga memang pewahyuan ini khusus bagi para pemenang. Itu sebabnya dalam dunia kekristenan karena emang udah jatuh, nggak ngerti dia tentang sorga. Maka diceritakan sorga dongeng. Saya menyebutnya sorga dongeng. Karena sorga itu nggak ada, nggak cocok dengan yang disampaikan di kitab Wahyu pasal 4, pasal 5 ini. Oke lah, tapi kesimpulan dulu lah. Simpulannya begini, bahwa sorga itu bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bumi, dimensi sorgawi itu. Dan orang-orang yang di dalam itu, para pemenangnya, justru akan memerintah di bumi. Ya, untuk apa dia memerintah? Supaya terjadi pemulihan segala sesuatu, menjadi langit dan bumi yang baru. Ini dia konsep sorga, ya. Dibuang dulu ya konsep sorga yang bilang kita nyanyi-nyanyi gak karu-karuan, kita diangkat dari bumi, menjauh dari bumi. Enggak, karena fokus rencana Bapa itu sebenarnya bumi. Itu aja dulu lah ya, pelan-pelan. Nanti besok kita masuk lagi kepada gulungan kitab ini dan persyaratannya itu. Anak domba yang sudah disembelih, ya. Nanti kita singgung sedikit juga. Ini anak domba ini dapat tahta ini, bagaimana caranya dia. Oke? Haleluya. Amin.